Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Elsa Dwi Puspita, mahasiswa semester 5 dari program studi bimbingan dan konseling Islam. Pada video kali ini, aku akan membahas sedikit mengenai permasalahan yang seringkali membuat orang tua merasa bingung atau bahkan stres menghadapi anaknya, yaitu permasalahan pada anak tantrum. Anak yang tadinya ceria, tiba-tiba menangis, tiba-tiba marah, teriak, bahkan berguling di lantai. Apakah harus dimarahi, didiamkan, atau cukup dipeluk? Yuk kita bahas sedikit dengan nilai-nilai psikologi dan nilai-nilai Islam. Kebanyakan orang menganggap anak yang tantrum itu merupakan salah satu ciri anak yang nakal. Padahal tantrum itu merupakan suatu ledakan emosi yang biasanya muncul pada anak usia 1-4 tahun. Karena mereka belum mampu untuk mengungkapkan keinginan atau perasaan melalui kata-kata. Jadi, tantrum itu bukan suatu ciri khas menjadi anak yang nakal, tapi mereka belajar berproses bagaimana caranya mengendalikan emosi. Dalam konteks psikologi, tantrum itu dimaknai sebagai mekanisme regulasi emosi yang belum matang. Jadi, anak itu belum bisa mengendalikan emosinya secara baik. Ketika ada anak yang merasa frustasi, mereka akan mengekspresikan dengan menangis, marah, atau bahkan berteriak. Menurut teori perkembangan Erikson dan Piaget, tantrum itu merupakan suatu hal yang normal yang terjadi pada anak usia dini, karena mereka masih dalam tahap proses belajar mandiri dan belajar berbicara. Sedangkan menurut teori belajar Bandura dan Skinner, tantrum itu bisa muncul karena anak meniru dari lingkungannya atau karena orang tua biasanya memberikan hadiah ketika anaknya marah. Beberapa pemicu anak mengalami tantrum itu biasanya karena mereka merasa lapar, merasa kelelahan atau mengantuk, menyampaikan sesuatu apa yang mereka maksud tapi tidak bisa, atau hanya sekedar mencari perhatian. Nah, semua itu wajar dan normal terjadi pada anak usia dini. Nah, bagaimana sih orang tua bisa menghadapi anak yang tantrum? Perlu diingat bahwa tantrum itu bukan untuk dilawan dengan emosi, melainkan untuk diredam dengan empati. Jadi ada 3 langkah sederhana ketika kita menghadapi anak yang tantrum. Pertama, kita harus tetap tenang dan tidak terbawa marah. Yang kedua, kita validasi emosinya. Contohnya dengan berkata, "Kamu menyesal ya mainanmu hilang." Nah, yang ketiga, kita alihkan perhatian dan beri pilihan. Seperti, kamu mau duduk dulu atau mau dipeluk? Nah, dari situ anak merasa dipahami dan tidak dimusuhi. Kita melihat dari perspektif Islam bahwa menghadapi anak yang tantrum itu merupakan suatu ujian kesabaran. Hal ini juga dijelaskan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 134 yang artinya, dan orang-orang yang menahan amarah dan memaafkan orang lain, Allah akan mencintai orang yang berbuat kebaikan. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa orang kuat itu dengan bergelut, tetapi orang yang kuat itu adalah yang mampu menahan amarahnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya, ketika orang tua itu bersabar menghadapi anak yang tantrum, itu bukan sekedar bagian dari pengasuhan, melainkan juga sebagai ladang pahala bagi orang tuanya. Jadi, tantrum itu bukan suatu kesalahan anak, melainkan sinyal bahwa anak itu sedang membutuhkan bimbingan dari orang tua. Sebagai calon orang tua dan pendidik, kita belajar bahwa kita mendidik anak bukan hanya dengan ilmu, melainkan dengan hati dan iman. Semoga setiap tangisan dari anak bisa menjadi jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian video penjelasan singkat dari permasalahan tantrum pada anak yang saya sharekan ke teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.